Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NRP 1611810000011 dari kelas B Aplikasi Teknologi Cerdas, Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman ADC atau Analog Digital Converter dan DAC atau Digital Analog Converter. Sebelum mempelajari apa itu ADC dan DAC, ada baiknya kita mengerti perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog sendiri itu pengertiannya adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap, dan umumnya sinyal analog ini memiliki ketepatan dan ketelitian yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sistem digital. Sedangkan sistem digital sendiri adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskret atau berubah-ubah secara ekstrim dan umumnya memiliki ketepatan atau ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan sistem analog. Di sini sistem digital mengirimkan informasi lebih cepat dibandingkan dengan sistem analog. Untuk selanjutnya, langkah-langkah analisis di dunia analog digital. Yang pertama, di sini apabila ada suara masuk, lalu akan diolah oleh transducer, di mana transducer berfungsi sebagai mengubah variabel fisis menjadi variabel elektrik atau sinyal, tapi di dalam transducer ini masih berbentuk analog. Yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan oleh ADC atau Analog Digital Converter yang mengubah sinyal analog menjadi isyarat digital. Setelah itu lalu akan diolah oleh alat elektronik seperti komputer atau yang lain-lain dan akan diubah kembali oleh sistem DAC, di mana DAC adalah mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, lalu diubah kembali oleh aktuator atau mengubah nilai-nilai variabel listrik menjadi variabel fisis sehingga dapat didengar kembali oleh telinga kita. Lalu di sini juga ada beberapa komponen-komponen penting dalam langkah-langkah analisis dunia analog digital seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama tentunya ada transducer. Di sini transducer itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah variabel fisis menjadi variabel elektrik. Lalu ada ADC atau Analog Digital Converter. Lalu ada komputer sebagai sistem pengolahan datanya. Lalu ada DAC atau Digital Analog Converter, dan ada aktuator, yaitu yang mengubah nilai variabel listrik menjadi variabel fisis kembali. Lalu apa itu ADC? ADC adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan yang berbentuk kontinu atau analog tadi menjadi nilai biner atau digital. Nilai biner di sini seperti 1, 0, 1, 2, dan lain sebagainya. Di mana nilai biner dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk pengolahan data dengan sifat digital. Di sini ada beberapa tahap ADC, yaitu sampling, quantization, dan numbering. Untuk lebih jelasnya mengenai tahap-tahap dari ADC akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi tahap-tahap ADC yang pertama ada sampling, di mana sampling ini adalah pengambilan data dalam selang waktu yang konstan. Data yang diambil ini dilakukan pencacahan pada selang waktu tertentu sehingga didapatkan data-data analog dalam setiap waktunya. Atau ilustrasinya seperti pada gambar ini. Lalu yang kedua ada quantization atau pengelompokan data-data dari hasil sampling. Setelah dilakukan sampling, maka dilakukan quantization, di mana dikelompokkannya ini titik-titik dikelompokkan berdasarkan pada level-level yang sudah ditentukan. Atau ilustrasinya seperti pada gambar ini titik-titiknya dikelompokkan berdasarkan level. Lalu setelah dilakukan pengelompokan, maka dilakukan numbering atau pemberian kode-kode pada data yang telah dikelompokkan. Kode yang diberikan ini umumnya bersifat biner seperti di sini contohnya ada 0000, 0001 sampai 1010. Lalu bagaimana sih konsep ADC di kehidupan nyata itu? Nah, di sini contohnya ketika seseorang sedang melakukan berbicara di sebuah mikrofon atau itu tadi merupakan fenomena analog, maka suara manusia tersebut akan diubah ke dalam bentuk sinyal-sinyal listrik analog oleh
mikrofon. Di sini mikrofon berperan sebagai transducer. Ketika sinyal ini hanya diolah secara analog, maka cukup diberikan penguat dan kemudian diumpankan ke loudspeaker sehingga keluar suara yang lebih besar. Akan tetapi suara tersebut tidak dapat dimodifikasi kecuali kita ubah bentuknya ke sinyal digital. Jika diubah ke sinyal digital, maka suara ini dapat kita beri berbagai macam warna suara. Setelah itu baru diumpankan ke loudspeaker. Itu tadi. Nah, dari transducer ini tadi itu mengubah suara manusia menjadi sinyal-sinyal listrik. Lalu apa sih fungsi dari ADC? Fungsi ADC umumnya juga selain menjembatani pemrosesan sinyal analog ke sistem digital, ADC juga berperan sebagai pengatur proses industri, rangkaian pengukuran atau pengujian hingga komunikasi digital. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ADC. Yang pertama ADC simultan adalah sebuah input analog VI yang akan dikonvert ke bentuk digital, yang akan diberikan secara simultan pada sisi plus terhadap komparator dan input pada sisi negatif tergantung pada ukuran bit converter. Jika VI sudah melebihi tegangan input negatif dari suatu komparator, maka output komparator adalah high. Sedangkan jika VI tidak melebihi tegangan input negatif atau lebih rendah dari tegangan input negatif dari suatu komparator, maka output komparator adalah low. Lalu yang kedua ada counterram ADC. Counterram ADC ini adalah komparator yang membandingkan antara tegangan input analog dengan tegangan output DAC. Apabila tegangan input yang akan dikonversi belum sama dengan tegangan output dari DAC, maka output komparator sama dengan 1. Sehingga clock dapat memberi masukan counter dan hitungan counter naik. Ini adalah contoh ilustrasi dari ADC simultan dan counterram ADC. Lalu selanjutnya kita beralih ke digital analog converter. Apa itu digital analog converter? Digital analog converter adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengubah sinyal biner atau sinyal digital tadi menjadi sinyal analog atau yang bersifat kontinu. Nah, DAC ini sering digunakan perangkat elektronik ataupun digital di bagian output untuk membuat sinyal analog. Fungsi utamanya seperti artinya sendiri, yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ini merupakan ilustrasi dari digital to analog converter atau DAC. Nah, konsep DAC contohnya adalah bagaimana sinyal suara yang disimpan dalam bentuk digital, misalnya pada speaker, kemudian dikonversikan menjadi sinyal analog yang dapat didengar oleh manusia. Itu merupakan contoh dari DAC. Lalu ada jenis-jenis dari DAC. Yang pertama ada binary weighted DAC atau rangkaian binary weighted DAC ini disusun dari beberapa resistor operasional yang diset sebagai penguat. Lalu ada R2R ladder DAC. Rangkaian ini digunakan dalam IC DAC. Dalam rangkaian ini hanya terdapat 2 nilai resistor yang diperlukan. Selain itu, dalam rangkaian ini resistor yang dapat digunakan hanya resistor dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. Sekian presentasi materi mengenai rangkuman DAC atau ADC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.